Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini soal nomor 26. Soal nomor 26 yaitu pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 4 orang. Berapa orang yang diperlukan untuk membuat rumah dalam 6 hari? Nah, ini menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai itu dia ada dua kondisi. Nah, misalkan kondisi A mempengaruhi B, kondisi C mempengaruhi D. Kondisi A dan C sama, B dan D itu sama. Misalkan dalam hal ini, kondisi A ini adalah harinya, kemudian mempengaruhi orangnya, dan C ini juga harinya mempengaruhi orangnya. Nah, kenapa dia dibilang berbalik nilai? Nah, langsung aja ke jawabannya. Misalkan gini, ini A 15 hari diselesaikan oleh 4 orang, 6 hari diselesaikan oleh berapa orang, ini yang ditanya. Nah, dikatakan berbalik nilai karena dia seperti ini, 15 hari ke 6 hari kan berkurang, ya kan? 15 hari ke 6 hari berkurang, dari 15 ke 6. Kemudian ini 4 orang ketika dia berubah menjadi 6 hari, apakah dia jawabannya makin nambah apa berkurang? Pasti dia jawabannya makin nambah. Ketika dia diselesaikan 6 hari kan otomatis orangnya harus lebih banyak. Nah, yang di sebelah sini berkurang tapi di sini malah bertambah. Inilah yang dikatakan berbalik nilai. Nanti ada yang senilai, ketika di sini dikurang ya maka di sini dikurang. Ketika di sini dijumlah ya maka di sini jumlah. Itulah maksudnya dari berbalik nilai. Jadi satu kondisinya yang ini berubahnya dikurang, tetapi yang satu kondisinya berubahnya ditambah. Rumusnya adalah setelah dapat dua kondisi, A per C sama dengan D per B. Ini sebagai A, sebagai C, ini sebagai B, sebagai D. Di sini D-nya saya misalkan sebagai X. Nah, 15 per 6 sama dengan X per 4. Ya kan? D-nya tadi saya misalkan sebagai X per 4. Sehingga ini menggunakan cara dikali silang. X dikali 6 saya taruh di ruas sebelah kiri, 15 kali 4 saya taruh di ruas sebelah kanan. Nah, 6 kali X yaitu 6X, 15 kali 4 yaitu 60. Yang diminta adalah nilai X-nya. Maka di sini masih ada 6X, maka di sini saya kalikan dengan 1 per 6. 6X per 6 sama dengan 60 per 6. 6X bagi 6 yaitu X, 60 bagi 6 yaitu 10. Maka jawabannya adalah untuk 6 hari maka memerlukan 10 orang. Di soal nomor 27, sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan atau memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Nah, ini nomor 27 menggunakan rumus perbandingan senilai. Nah, sama saja rumusnya ketika kondisi A menghasilkan B, C menghasilkan D. Nah, maka A per C sama dengan, nah beda di sini. Kalau tadi kan dibalik, A per C sama dengan D per B. Nah, kalau ini A per C sama dengan B per D. Jadi setara dia. Ketika A-nya yang di atas, maka di sini juga B-nya juga di atas. Nah, atau boleh dibalik, ketika C-nya yang di atas, maka juga harus mengikuti D-nya juga di atas. C per A sama dengan D per B. Gitu. Nah, langsung ke jawabannya. 250 lembar menghasilkan 6 menit. Nah, ini kondisi yang pertama. 50 lembar menghasilkan berapa menit. Nah, ini kan kenapa dikatakan senilai? Karena antara 250 lembar ke 50 lembar ini kan menurun atau berkurang. Nah, logikanya juga ketika dia 6 menit, terus 6 menit dalam 250. Kemudian jika dia 50 lembar, maka logikanya pasti kan menitannya, waktunya juga akan berkurang atau makin sedikit. Ketika kondisi ini makin sedikit, di sini juga makin sedikit, maka dia dikatakan senilai. Nah, maka menggunakan rumus yang ini, 250 per 50 sama dengan 6 per X. Tapi setelah dilihat di PG tidak ada jawaban yang ini. Adanya yang seperti ini, dia dibalik. Nah, seperti kata saya tadi, boleh dibalik asalkan semua dibalik. Misalkan ini, yang ini, ketika C-nya yang di atas, maka di sini juga D-nya yang di atas. Gitu. Ini juga
50 per 250. Nah, C nya kan yang di atas sama dengan X per 6. Di sini yang di sini saya lambangkan dengan X per 6. Jadi setara dia. Maka jawabannya adalah, kalau yang ini ada jawabannya, yaitu yang D. Oke, ini nomor 28. Soal nomor dari 28 adalah seutas tali dipotong menjadi dua bagian sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berapakah panjang tali sebelum dipotong? Langkah pertama yaitu menentukan dulu bagian pertamanya dan bagian kedua. Ini bagian pertamanya saya lambangkan dengan X dan bagian kedua saya lambangkan dengan Y. Nah, dari kata ini, bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Maka bisa saya ubah seperti ini. Bagian pertama adalah X sama dengan 3 kali bagian kedua, maka 3 kali Y. Kemudian jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, nah dari sini bisa dilihat jika bagian yang lebih panjang pasti yang X, karena dia nilainya adalah 3 kali bagian yang kedua. Maka bagian yang terpanjang adalah 12 meter, maka nilai X nya adalah 12. Nah, maka X sama dengan 3 kali Y. Nah, di sini karena nilai X-nya 12, saya letakkan di sini X-nya saya ubah menjadi 12. 12 sama dengan 3 kali Y. Kemudian ini saya balik, saya putar, 3Y sama dengan 12. Nah, terus ini saya kalikan dengan 1/3. Ini dikalikan 1/3 jadi 3Y per 3. 12 saya kalikan dengan 1/3, maka 12/3. Ini maka menghasilkan Y dan 12 bagi 3 yaitu 4. Maka panjang talinya yaitu bagian pertama ditambah bagian kedua atau X ditambah Y sama dengan 12 plus 4 yaitu 16.